Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Mohon izin saya akan menyampaikan beberapa poin tentang buah-buah pikiran dan gagasan saya. Eh, Judulnya Jejaring Intelektual Sastra Suluk Pesisiran di Madura. Kalau tadi ada yang dari Bali, kemudian dari Jawa, ini berbicara tentang di Madura, kasus Suluk Syekh Majnun yang sudah didigitalisasi oleh Dreamsi. Saya dari PR MLTL sama dengan Bli Wayan tadi, cuma posisi saya di sini untuk menyampaikan sedikit tentang rencana disertasi saya. Seperti itu. Lanjut. Eh, Semuanya bermula pada tanggal 22 sampai 26 Agustus 2023 ketika tim dari BRIN bekerja sama dengan Dreamsi melakukan digitalisasi manuskrip di sebuah pedalaman di Madura, di Sumeneb, tepatnya di Desa Bilapora. Di sana tim ini menemukan 60-an naskah yang ada di sebuah peti gerbung dengan penyimpanan yang ala kadarnya. Akhirnya ketika diteliti seperti yang dilakukan oleh eh, Liwayan dan kawan-kawan tadi, akhirnya hanya mendapatkan 36 manuskrip. Yang lainnya sangat tidak layak untuk didigitalisasi atau dialih mediakan karena ada yang dimakan semut, dimakan tikus, dimakan rayap, dan lain-lainnya luar biasa pokoknya. Nah, dari sekian itu yang bisa digitalisasi atau sekitar dari 36 itu ada sebuah naskah yang unik. Unik dalam arti naskah ini naskah Jawa tapi kok ada di Madura. Apalagi ternyata ketika kita mengacu pada Pishot, naskah ini merupakan suluk pesisiran Jawa yang berkembang di Jawa pada abad ke-18 ke 19. Akhirnya kebetulan saya terlibat dalam proses digitalisasi itu. Akhirnya dalam benak saya mulai berpikir bagaimana bisa suluk pesisiran Jawa ini ada di sebuah komunitas pesantren karena Bilapora itu yang digitalisasi itu di lingkungan pesantren berbahasa Madura kok kok ada di sana gitu. Saya berusaha untuk membaca, menguliknya, kemudian jadilah semacam gagasan, eh, semacam asumsi ada jaringan intelektual sebenarnya yang terjalin pada abad 18, 19 atau eh, jauh sebelum itu, yang terjalin di Pantura dan Madura, dan saya berusaha membatasinya abad 18 dan 19. Nah, dari itu akhirnya saya teliti. Lah, penelitian ini berbeda dengan sebelumnya. Saya melakukan semacam kajian pustaka, dari situ sangat berbeda, apalagi untuk kasus koleksi di Bilapora ini baru pertama kali ada kajian. Selain itu untuk kajian teks suluknya sendiri juga berbeda dengan versi dan perspektif sebelumnya. Nah, topik ini perlu diteliti karena apa? Seperti yang saya nyatakan tadi, bagaimana bisa ada sebuah karya suluk pesisiran Jawa berada di pedalaman Madura, yang itu pedalaman Madura daerah-daerah yang cukup jauh dari pesisir gitu, pesisir Madura. Seperti itu. Lanjut, Mas. Ini orang-orang yang oknum-oknum yang melakukan digitalisasi di sana. Saya, Mas Agus, seperti yang dinyatakan oleh Bliwayan tadi, sama Mas Afan dari PR tetangga. Kemudian itu ada pemilik dan pewarisnya. Tiga itulah rumah itu, Tanian Lanjeng, adalah tempat penyimpanan naskah-naskah yang sangat uh, cukup banyak menurut saya untuk sebuah kawasan-kawasan yang di pedalaman gitu. Lanjut.
Metode penelitian yang saya gunakan untuk mengkaji suluk Syekh Majnun ini itu dengan studi pustaka dan wawancara mendalam bersifat etnografis. Tujuannya studi pustaka untuk mengulik teks-teks dan kesejarahan naskahnya, kemudian wawancara mendalam untuk melihat bagaimana persebaran pengetahuan ada di sana, asal-usul pengetahuannya, wawancara dilakukan pada Zuriah Mbak Agung Dharma Bilapora. Kemudian data penelitian berupa naskah kuno seperti yang sudah disebutkan tadi di S0157000002 koleksi Agung Dharma Bilapura. Kerangka konseptualnya adalah filologi, sufisme, dan genealogi arkeologi pengetahuan. Kenapa pakai sufisme? Saya belum merilis tadi bahwa sebenarnya sastra Sulu adalah sastra yang berbicara tentang ajaran agama dan laku spiritualitas yang biasa di Jawa, yang biasanya berisi tentang percakapan antara seorang guru dan murid, suami sama istri, bapak dan anak, yang itu dikemas dalam bentuk tembang, tembang Jawa. Ini halaman akhir dari Suluk Syekh Majnun yang menjadi objek kajian saya. Lanjut, Mas. Nah, temuan satu, manuskrip Suluk Syekh Majnun itu ternyata tidak hanya berkembang di sepanjang pesisir utara Jawa, tetapi juga di Sumeneb Madura. Ini saya pikir sebuah temuan yang lumayan mengagetkan bagi saya. Karena selama ini ketika saya berusaha menelusuri Suluk Syekh Majnun ini, saya menemukan ada di beberapa tempat di sepanjang pesisir, mulai dari pondok pesantren di Kranji Lamongan, kemudian warisan keluarga Kiai Abi Fadl Senori Tuban ini koleksi Perpusenas, kemudian warisan Kiai Kampung yang sanatnya itu bersambung pada Syekh Muhammad Yasin Al-Padani itu koleksi Perpusenas, dan warisan Senok Grogronyo ini koleksi perpustakaan Leiden Belanda yang ternyata ketika saya telusuri ini beliau dapatkan ketika melakukan keliling di Jawa Timur dan Jawa Tengah di beberapa pesantren. Kemudian ada dua manuskrip yang agak mirip dengan SSM, namanya Majnun, ayu berbahasa Arab, bentuknya prosa, tidak tembang, itu ketemu di Pondok Pesantren Sumber Anyar Pamekasan Madura dan di koleksi Jamaah Tarekat Satariyah di Kediri. Ini terkait dengan persaudaraan pertarekatan kalau Majnun. Nah, ini yang ya oke, lanjut. SSM di Madura ditulis dalam bahasa Jawa, alasnya alas luang, huruf pegon, bentuk tembang Jawa, jumlah halaman 32, menunjukkan bahwa ini adalah naskah pesisir. Kemudian SSM di Madura ini berbeda dengan teks keagamaan, teks suluk sebelumnya SSM di koleksi yang lain. Selain karena pernaskahan dan pertekannya ada beberapa hal yang menjadikannya berbeda. SSM di Madura ini satu bundel dengan teks-teks keagamaan berisi doa-doa khusus. Kemudian ada Al-Quran juz amma dengan terjemahan terbaris. Terus naskah berangkat tahun 1800-an. Dari segi pernaskahan dan pertekan seperti yang saya sebutkan tadi, kenapa naskah ini saya sebut unik karena berbeda dengan SSM di koleksi lain yang sudah saya sebutkan. Lanjut. Dari sini akhirnya apa namanya pembahasannya ini sesuai dengan topik yang menjadi kajian saya bahwa dari koleksi Grimsy, saya sendiri tidak bisa membayangkan jika naskah-naskah di sana tidak didigitalisasi. 2 tahun atau 1 tahun lagi lah kira-kira mungkin naskah-naskah yang di sana mungkin tidak akan terbaca karena memang penyimpanannya kurang kurang apa adanya lah. Halo? Ya, ya silakan.
ternyata yang di laptop saya apa namanya disconnect, yang ini connect. Oke, saya lanjut ya. Oh, Ya. dari naskah yang digitalisasi Dreamsy dan bisa dilihat di laman Dreamsy sekarang, itu bisa dirunut bagaimana dari sebuah naskah loh, belum lainnya dari sebuah naskah itu ternyata menunjukkan ada semacam jalinan intelektual yang luar biasa antara koleksi eh, Agung Dharma yang ada di Bilapora dengan beberapa pusat-pusat peradaban di Jawa pada masa lampau. Jadi selama ini eh, seringkali apa namanya Madura dikaitkan dengan kekuasaan atau pondok pesantren yang ada di pesisir, tapi ternyata ini menjadi satu pembenar. Pembenar lagi adalah soal sejarah dari Agung Dharma sendiri ketika saya melakukan wawancara mendalam untuk mengetahui siapa sosok Agung Dharma yang berada di Bilapora, kemudian memiliki khasanah yang luar biasa. Ternyata beliau masih ketika dirunut ke atas masih keturunan Sunan Giri, salah satu penyebar agama di Jawa Timur yang menjadi penguasa Giri Kedaton pada era Demak setelah kehancuran Majapahit. Jadi banyak hal. Selain itu dari kandungan teksnya juga kita bisa melihat bahwa apa namanya apa yang ada di sana itu memiliki relasi tidak hanya ke Jawa, Pantura Jawa, tetapi juga ke Haromain, Mekah dan Madinah karena pada masa-masa itu terjadi pergeseran orientasi teks-teks Sufi di sana yang berpengaruh pada Jawa, Madura bahkan Nusantara. Dan itu jadi sejak dulu kita itu sebenarnya global sifatnya. Kita mengikuti apa yang menjadi tren dunia seperti itu. Mekah, Madinah dan Mesir. Saya pikir itu. Oke, lanjut lah. Simpulan yang saya dapat dari kajian saya ke naskah yang telah didigitalisasi oleh Dreamsy ini, bahwa jejak diskursif terkait dengan keberadaan SSM di Madura menunjukkan adanya jejaring intelektual masa lalu antara Madura dengan pusat-pusat peradaban pada masa itu. Saya pikir itu dari saya, dan ini beberapa referensi yang mungkin bagi eh, apa namanya kawan-kawan yang ingin menelusuri lebih jauh ada beberapa yang terutama mungkin lebih seperti yang saya sebut di kajian pustaka, ada yang lebih mengacu pada sufisme yang berbeda dengan sufisme yang ada dalam SSM. Karena SSM sendiri ketika saya telusuri itu memiliki acuan ke sufisme yang beraroma ortodok, sedangkan Mas perkembangan Yuri sudah habis waktunya. oke, sedangkan yang berkembang adalah sufisme heterodok. Saya pikir itu dari saya. Mohon maaf kalau silang sengkarutnya luar biasa, karena ternyata saya harus konsentrasi kedua layar ini. Mudah-mudahan ada yang memberi masukan atau bukan pertanyaan ya. Saya tidak ingin pertanyaan, saya ingin masukan. Saya pikir itu. Allahumma fiqil aqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.